Bab 25. Seorang pria kekar dan seorang gadis kurus. Tinju mereka mungkin lemah dan tidak akan sakit atau gatal saat mereka memukulmu. Haha, Zhang San tertawa kesal. Tidak sakit atau gatal. Coba saja, mari kita coba. Luo Xi mendorong Lao Sun ke samping dan berjalan ke jembatan. Keenam orang itu kini berada di anjungan. Tetapi formasi mereka agak kacau. Dari kiri ke kanan Kenny Bi, Xiao Xiao, Zhang San, Li Xiangling, Luo Xi, dan Lao Sun. Susunan tim telah berubah. Dan yang terpenting sekarang adalah tim mana yang dapat menemukan terobosan dan memimpin tim mereka menuju kemenangan. Zhang San dan Li Xiangling sepenuhnya mempercayakan punggung mereka kepada Qiao Jiajin, dan keduanya kini sepenuhnya fokus pada lawan mereka. Zhang San, izinkan aku mencobanya, kata Li Xiangling. Kau bisa menjadi penutupnya. Baik, Zhang San mengangguk. Berhati-hatilah dalam segala hal. Li Xiangling menjawab dan perlahan berjalan maju. Berkata, Pak, Anda bilang saya sekurus garpu. Saya ingin tahu apakah saya mampu menahan gerakan saya. Pemuda bernama Luo Xi itu tidak menjawab, melainkan terus bergumam sendiri. Kuat tapi lemah, tulang dan kulit, tanpa rasa sakit atau gatal. Kuat tapi lemah, tulang dan kulit, tanpa rasa sakit atau gatal. Dia tampak seperti kerasukan. Li Xiangling mengabaikan ocehan pria itu dan malah melangkah maju, menghentakkan kakinya ke tanah, lalu melayangkan tendangan menyapu. Pukulan ini ditujukan ke bagian perut lawan yang paling rentan. Dan orang biasa pasti akan terluka. Namun, Luo Xi bahkan tidak mencoba untuk menangkisnya. Dia menerima pukulan itu dengan pinggangnya sendiri lalu mengayunkan tinjunya ke pipi Li Xiangling. Ah, Li Xiangling terjatuh ke tanah, dan Zhang San segera membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Zhang San. Tidak ada apa-apa. Li Xiangling telah berlatih bela diri sejak kecil. Jadi kebugaran fisiknya secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain akan menyerang dan membalas dengan segera. Hati-hati, kata Zhang San. Orang-orang gila ini memiliki gema. Ya, ini sangat aneh. Li Xiangling mengusap pipinya. Dia jelas merasakan sensasi tendangan itu. Dia telah menggunakan banyak kekuatan untuk menendang tubuh orang lain, yang seharusnya merusak organ dalam mereka. Tetapi orang lain itu sama sekali tidak merasakan apapun. Aku sudah bilang kau tidak bisa. Dan itu sudah final. Luo Xi mengangkat satu jari dan menggelengkannya. Kau masih jauh dari bisa mengalahkanku. Mata Li Xiangling menjadi gelap, dan dia kembali mengambil posisi menyerang, sambil berkata, tidak peduli seberapa tebal kulitmu, selama aku terus menyerangmu, kau akhirnya akan menunjukkan kelemahanmu. Kalau begitu, sebaiknya kau coba. Luo Xi melambaikan tangannya. Li Xiangling segera bertindak, melangkah maju ke samping. Kakinya terbuka lebar dalam posisi kuda-kuda yang stabil, dan siku kanannya tiba-tiba menjulur ke depan, mengenai dada lawannya tepat bertahun-tahun. Dan dia telah berdiri di sana selama bertahun-tahun. Dia berkedip. Dan setelah memastikan dirinya sepenuhnya sadar, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menyingkirkan puing-puing. Dia tahu bahwa dia harus mengambil inisiatif sementara pihak lain tidak dapat bergerak. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Awas, teriak Zhang San dan langsung menerkamnya. Luo Xi, yang tadi terjatuh akibat pukulan Li Xiangling, langsung berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menggenggam kedua tangannya seolah sedang meraih sesuatu dan mengayunkannya ke kepala Li Xiangling. Mata Li Xiangling membelalak. Dia jelas melihat orang lain melambaikan tangan di udara, tetapi tiba-tiba merasa seolah-olah sebuah batu telah mengenai kepalanya. Benar saja, dia melihat Luo Xi memegang tongkat batu yang patah di tangannya. Tongkat batu itu sepertinya muncul begitu saja, atau sepertinya dia memang sudah memegangnya sejak awal. Pukulan itu membuat pasir dan kerikil berhamburan, menjatuhkan Li Xiangling dari jembatan. Zhang San berteriak kaget dan segera menjatuhkan diri ke tanah. Pada saat kritis, ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Li Xiangling, mencegahnya jatuh langsung ke tanah. Hei, gadis, teriak Zhang San. Apakah kau baik-baik saja? Li Xiangling menggelengkan kepalanya dan perlahan membuka matanya, merasa sangat pusing. Aku baik-baik saja, Kakak San. Li Xiangling tersenyum getir. Tetapi sedetik kemudian dia melihat Luo Xi muncul di belakang Zhang San dengan tongkat batu patah lainnya dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah kepalanya. Saudara San, hati-hati, teriak Li Xiangling. Wajah Zhang San menjadi dingin saat menerima pukulan keras di kepala. San, Kakak San. Li Xiangling sedikit khawatir, tetapi ia mendapati bahwa genggaman Zhang San pada tangannya masih kuat. Kupikir ini akan membutuhkan kekuatan yang serius. Zhang San mencibir. Ini benar-benar tidak sakit sama sekali. Luo Xi tercengang. Dia berbalik dan melambaikan tangan. Lalu matahari tua memberinya tongkat batu lainnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengangkat batu itu tinggi-tinggi, lalu membantingnya dengan keras. Batu-batu berhamburan kemana-mana, tetapi Zhang San tetap tidak bereaksi. Meskipun Luo Xi memukul orang lain itu 2 kali dengan tongkat,
Melihat pemandangan ini membuatnya mundur beberapa langkah. Pria macam apa orang ini? Zhang San berdiri dengan santai, mengangkat Li Xiangling dengan satu tangan dan menempatkannya di belakangnya, lalu mengulurkan tangan untuk membersihkan debu batu dari kepalanya. Berkelahi itu satu hal, tapi benar-benar mencoba membunuh seorang gadis muda. Ekspresi Zhang San sedikit marah. Ayo, coba pukul aku dengan tongkatmu. Jika aku bahkan bergeming, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Dia berjalan perlahan ke depan. Auranya yang mengintimidasi memaksa Luo Xi untuk mundur berulang kali. Luo Xi mengulurkan tangan ke belakang, dan Old Sun mengeluarkan tongkat batu lain dari udara kosong. Tepat ketika dia hendak melangkah maju sambil melambaikan tongkat batunya, Zhang San segera mengulurkan tangan dan meninju wajah pria lainnya dengan keras. Otot-otot di wajah Luo Xi bergetar akibat pukulan itu, dan beberapa giginya berhamburan seperti serbuk gergaji. Pukulan itu terlalu keras. Zhang San tahu bahwa bahkan Qiao Jiajin pun tidak akan mampu menerima pukulan itu secara langsung. Tanpa diduga, setelah menerima pukulan itu, Luo Xi segera berbalik dan mengayunkan tongkat batu itu dengan keras. Dingin, senang bertemu denganmu. Luo Xi menyeringai, memperlihatkan mulutnya yang berlumuran darah. Aku adalah Forget Me Not. Artinya aku kebal terhadap semua sensasi tidak menyenangkan, bukan hanya rasa sakit. Oh, Zhang San mengangguk sedikit. Jadi kau berencana mengalahkanku dengan kemampuan ini? Ya, Luo Xi mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, jalan ekstrim telah menetapkan harga. Jadi kau harus mati. Lain kali, jika harganya tepat, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untukmu. Menarik, Zhang San mengangguk. Mari kita lihat berapa kali pukulan yang kau butuhkan untuk menjatuhkanku dengan tubuhmu yang seperti tiang bambu itu. Matahari tua, yang bersembunyi di titik terjauh, mengubah ekspresinya setelah melihat pemandangan ini. Xiao Xiao pernah berkata bahwa jika pria bernama Zhang San ini mendapatkan gema, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun kini tampaknya, bahkan tanpa gemanya, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Pria kekar dengan tinggi lebih dari 1,9 meter ini jelas bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh dua orang biasa. Luo Xi kemudian mengulurkan tangan dan membuka resleting jaket kulitnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang berotot. Xiao Xiao, teriaknya. Aku harus menjebak seseorang. Sialan. Xiao Xiao mengumpat sambil berbaring di tanah. Aku juga butuh, Forget Me Not. Orang ini terlalu kuat. Luo Xi merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengar itu. Dia menoleh ke samping dan melihat Xiao Xiao sudah terjatuh. Siapakah pria kurus bertato di lengannya itu? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Xiao Xiao? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang petarung sehebat itu? Jika diperhatikan lebih saksama dari ekspresi kesakitan Xiao Xiao, sepertinya dia telah berkali-kali terjatuh. Hei, Xiao Xiao, kau serius? Tanya Luo Xi, agak bingung. Bukankah kau seorang pelatih bela diri? Diamlah. Xiao Xiao perlahan berdiri. Ekspresi kesakitan terpancar di wajahnya. Berikan aku, Forget Me Not. Aku ingin dia mati. Pria bertato itu terlihat terlalu kurus. Dia pasti tidak punya kekuatan untuk mengalahkanmu, kata Luo Xi. Setelah mendengar itu, senyum perlahan muncul di bibir Xiao Xiao. Terima kasih. Masih belum menyerah, kata Qiao Jiajin sambil tersenyum. Meskipun aku tidak ingin menjatuhkanmu, tanganku sudah berlumuran banyak darah. Jadi aku tidak peduli jika mendapat lebih banyak darah lagi. Kamu bisa mencobanya. Xiao Xiao menggerakkan anggota tubuhnya lagi, perlahan mengangkat tangannya. Lengannya sedikit ditekuk dan sejajar dengan bahunya. Jelas merupakan posisi judo. Qiao Jiajin menghela napas pasrah dan perlahan menekuk lengan dan lutut kanannya. Duel 1 lawan 1 telah memasuki momen krusial, dan lawan harus mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Jika posisi judo ini adalah gerakan andalan Xiao Xiao, maka aku hanya bisa menggunakan Muay Thai. Tebasan cepat bagaikan pisau tajam yang memotong rami. Kekuatan mengalahkan kelembutan. Selama kamu bisa membunuh dengan satu pukulan, keahlian apapun tidak akan membantu. Saat saya berusia 17 tahun, saya hampir membunuh seseorang di jalan dengan Muay Thai, kata Kenibi. Saya tidak pernah menggunakannya lagi sejak saat itu. Benarkah seseorang dipukuli sampai mati di jalanan akhir-akhir ini? Sungguh kebohongan yang menjijikan. Xiao Xiao mencibir dan segera berlari ke depan, mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk meraih lengan Qiao Jiajin. Qiao Jiajin segera melompat dan menggunakan siku kirinya untuk menyerang, tanpa sadar mundur menjauh. Namun Qiao Jiajin tidak berhenti. Setelah melangkah 2 langkah, dia melompat lagi dengan satu kaki, mengayunkan kedua tangannya dan memukul pelipis Xiao Xiao. Bersamaan dengan itu, lututnya juga mengenai dagu Xiao Xiao. Terkena benturan secara bersamaan di 3 area vital kepala manusia akan berakibat fatal di lingkungan manapun. Setelah benar-benar kehilangan keseimbangan, Qiao Jiajin mengambil beberapa langkah untuk mendapatkan kembali pijakannya setelah mendarat. Di luar dugaan, Xiao Xiao sama sekali tidak terpengaruh oleh luka fatal tersebut.
Memanfaatkan kondisi Qiao Jiajin yang goyah, ia segera memeluknya dari belakang. Kedua lengannya melingkari leher Qiao Jiajin secara vertikal. Cekikan tanpa busana, tanpa ragu. Qiao Jiajin segera mengulurkan tangan dan meraih jari-jari Xiao Xiao, lalu menekuknya ke bawah dengan paksa. Terdengar bunyi krek yang jelas, tetapi Xiao Xiao tidak melepaskannya. Apa? Qiao Jiajin terdiam sejenak. Kebanyakan orang akan langsung melepaskannya karena kesakitan. Tetapi Xiao Xiao terus memeluknya seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Dasar bajingan, kau kalah. Xiao Xiao tertawa marah. Qiao Jiajin terus menggeser tubuhnya, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Berdasarkan pengalaman praktisnya, semua metode meloloskan diri yang ia gunakan melibatkan membuat lawan merasakan sakit agar mereka mundur. Xiao Xiao tampaknya sudah kebal terhadap rasa sakit sekarang. Jadi bagaimana kita bisa menembus penghalang itu? Melihat Qiao Jiajin terus menggeliat, Xiao Xiao hanya bisa bersandar dan menyeret mereka berdua ke tanah. Dia berbaring di tanah, menempatkan Qiao Jiajin di depannya, lalu mencekik lehernya dengan erat. Pada saat ini, kaki Qiao Jiajin terangkat dari tanah, membuatnya semakin sulit untuk mengerahkan tenaga. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan mengalami syok, dan permainan pasti akan kalah. Memikirkan hal itu, dia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi lalu menurunkannya tiba-tiba, menendang tulang kering Xiao Xiao dengan tumitnya. Kekuatan tendangannya sangat besar, tetapi jeritan yang diharapkan tidak terdengar. Dia menendang beberapa kali berturut-turut, setiap kali dengan kekuatan besar. Xiao Xiao merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak merasakan sakit, dia juga tidak bisa merasakan kaki kanannya lagi. Dia menekuk kakinya dan melingkarkannya erat di pinggang Qiao Jiajin, lalu menarik dirinya ke atas. Rasa sakit yang hebat membuat wajah Qiao Jiajin memerah. Sialan, kau curang, kan? Qiao Jiajin tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa sama sekali tidak peka terhadap rasa sakit, sehingga metode biasa untuk mengalahkan musuh menjadi tidak efektif. Dia mengulurkan tangan dan menyikut Xiao Xiao di tulang rusuk lagi. Tetapi Xiao Xiao tidak bereaksi, seperti boneka. Hei, kakak Qiao. Li Xiangling memperhatikan keduanya berkelahi di tanah dan segera berlari mendekat. Saat itu, Zhang San berada di belakangnya, sehingga ia bisa melarikan diri. Hati-hati, Qiao Jiajin berkata dengan gigi terkatup. Dia selingkuh melihat kedua orang yang tergeletak di tanah. Wajah Li Xiangling menjadi dingin, dan dia mengulurkan dua jarinya lalu menusukkannya langsung ke mata Xiao Xiao. Astaga, Xiao Xiao ketakutan dan segera menoleh ke samping. Meskipun rasa sakitnya sudah hilang, dia masih bereaksi secara bawah sadar. Tindakan kecil ini mengungkap kelemahan yang sangat besar. Memanfaatkan pusat gravitasi orang lain yang tidak stabil, Qiao Jiajin segera mengulurkan tangan dan meraih lengan Xiao Xiao, lalu menariknya ke bawah dengan paksa. Lengan Xiao Xiao akhirnya terbebas dari lehernya. Batuk-batuk. Apakah kamu yakin ini tidak apa-apa? Tanya Li Xiangling. Jangan khawatir, kata Qiao Jiajin. Apa yang terjadi barusan agak tak terduga, tapi sekarang aku punya strategi. Kalau begitu berhati-hatilah. Li Xiangling mengangguk. Li Xiangling melewati Xiao Xiao dan kembali ke sisi Zhang San. Xiao Xiao berdiri saat itu, dan dia masih tampak tidak terpengaruh. Dasar nakal, kau tak bisa mengalahkanku. Xiao Xiao tertawa sambil berjalan maju. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kaki kanannya kehilangan kendali. Pada saat itu, dia berjalan pincang dan sama sekali tidak mampu mengerahkan tenaga. Ada suatu kondisi yang disebut, tanpa rasa sakit, kata Qiao Jiajin. Kondisi ini terdengar seperti kemampuan khusus, dan itu membuatku, yang menyukai pertarungan, mendambakannya untuk waktu yang lama. Tapi kemudian seorang pria pintar memberitahuku bahwa orang-orang dengan kondisi ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Wajah Xiao Xiao tampak muram, dan dia tidak mengatakan apapun. Karena orang yang mengidap penyakit ini sama sekali tidak menyadari bahaya. Rasa sakit adalah mekanisme perlindungan diri manusia, tetapi kau telah kehilangannya. Qiao Jiajin meregangkan lehernya dan berkata, jika aku mematahkan kakimu, kau bahkan tidak akan bergeming. Apakah itu benar-benar kemampuan khusus? Kakiku patah. Xiao Xiao terkejut. Qiao Jiajin melangkah maju dan tertawa. Gadis besar, aku akan mengatakannya sekali lagi. Akui kekalahan. Xiao Xiao merasa bahwa aura orang lain itu telah berubah sepenuhnya. Saat ini, aura berbahayanya telah meningkat lebih dari satu level. Akui kekalahan. Dan kau tidak akan mati, kata Qiao Jiajin, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Setelah berpikir beberapa detik, Xiao Xiao perlahan menelan ludah. Pria ini terlalu menakutkan. Sekarang, mungkin hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Luo Xi, singkirkan, lupakan kekhawatiran, teriak Xiao Xiao dingin.
Kita bisa mengambilnya kembali. Dan kita tetap akan mengambil uangnya, teriak Luo Xi dari kejauhan. Berhenti bicara omong kosong. Dalam hitungan detik, Xiao Xiao merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang luar biasa di kaki, dagu, pelipis, tulang rusuk, dan jari-jarinya. Dia mengerang. Butuh beberapa detik untuk menenangkan diri sebelum mengangkat matanya dan menatap dingin Qiao Jiajin. Qiao Jiajin mendengus dingin. Tepat ketika dia hendak melangkah maju dan menghabisi Xiao Xiao, dia tiba-tiba merasa ada yang salah. Pada saat itu, ia juga merasakan nyeri samar di kaki, dagu, pelipis, dan jari-jarinya. Qiao Jiajin melangkah maju tanpa mengubah ekspresinya, hanya untuk mendapati bahwa ia juga kehilangan rasa di kaki kanannya. Dia terinfeksi. Kemampuan pihak lain tampaknya adalah mentransfer rasa sakit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jantung Qiao Jiajin berdebar kencang. Saat ini, rasa sakit di tubuh lawannya telah berpindah kepadanya. Jika dia tidak hati-hati, celah besar bisa tercipta. Dasar pembohong kecil. Sudah waktunya kau pinjamkan otakmu padaku, pikir Qiao Jiajin dalam hati. Suara Qixia perlahan terdengar di telinga Qiao Jiajin. Jika tidak ada jalan keluar lain, kau bisa mencoba membuat pihak lain meragukan diri mereka sendiri. Qiao Jiajin menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, menahan rasa sakit yang luar biasa, dan melangkah maju. Melihat pria itu berjalan ke arahnya tanpa mengubah ekspresinya, Xiao Xiao merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengulurkan tangan kanannya dan membenturkannya dengan keras ke kakinya. Qiao Jiajin memahami sendiri. Apa? Mata Xiao Xiao membelalak. Dia merasa gema yang dia ciptakan seharusnya berhasil. Tetapi mengapa pihak lain sama sekali tidak terpengaruh? Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan segenggam kapsul dari saku celananya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dasar bajingan, kau mungkin tidak ingat bagaimana kau mati terakhir kali. Setelah mengatakan itu, dia menggigit kapsul itu dan menelannya sampai habis. Ini adalah kapsul metronidazole yang dapat menyebabkan mati rasa pada anggota tubuh, sensasi abnormal, dan kebingungan mental jika dikonsumsi secara berlebihan. Tidak lama kemudian, Qiao Jiajin merasakan pusing hebat di kepalanya, dan tangan serta kakinya perlahan mati rasa, tetapi ia masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Minum racun. Dia terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Gadis kecil, kau bisa mengakui kekalahan saja, tidak perlu minum racun. Meskipun ia berbicara dengan nada keras, setetes keringat dingin perlahan menetes di dahi Qiao Jiajin. Saat ini, ia berada dalam keadaan siaga tinggi untuk memastikan dirinya tidak jatuh, perasaan yang bahkan lebih buruk daripada minum 100 botol bir. Ia perlahan mengulurkan tangan kanannya, tetapi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang terulur justru tangan kirinya. Ia tidak menunjukkan kelainan apapun, tetapi malah menggunakan tangan kirinya untuk mendorong orang lain dengan keras. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu, kata Qiao Jiajin. Apakah kau akan mengakui kekalahan atau tidak? Xiao Xiao menatap pria di depannya dengan tak percaya, merasa seolah gema dirinya telah lenyap. Tapi, mungkinkah pihak lain hanya berpura-pura tegar? Qiao Jiajin juga dengan saksama memperhatikan ekspresi Xiao Xiao, dan dia tahu bahwa keyakinannya telah goyah. Ini hanya selangkah lagi dari menghancurkan keyakinan pihak lain. Namun langkah terakhir ini terlalu sulit. Jika dia tidak menunjukkan metode kejamnya, bagaimana Xiao Xiao bisa mempercayainya? Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada orang yang berani. Qiao Jiajin kesulitan mengendalikan kaki kiri dan kanannya, perlahan mundur beberapa langkah, dan kemudian, yang membuat Xiao Xiao terkejut, dia berlari cepat ke arahnya. Lalu dia menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, melompat ke udara, dan membanting lututnya ke dada Xiao Xiao. Rencananya adalah menendang dagu Xiao Xiao dengan kaki kanannya, tetapi ia malah menendang dadanya dengan kaki kirinya. Setelah mendarat, Qiao Jiajin terhuyung beberapa langkah sebelum kembali seimbang. Dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya, sakit yang luar biasa. Bagian yang paling menyakitkan adalah dadanya sendiri. Pukulan itu telah menghentikan pernapasannya. Dia mengumpat pelan, berpikir dalam hati. Bahkan setelah bertahun-tahun berlatih tinju, aku belum pernah mencoba melukai diriku sendiri dengan lutut. Jadi kekuatanku memang sehebat itu. Qiao Jiajin berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, gadis besar, apakah kau tunduk? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Xiao Xiao berubah, memperlihatkan ekspresi ngeri. Detik berikutnya, rasa sakit Qiao Jiajin tiba-tiba menghilang. Gema tersebut telah hilang. Fiu, Qiao Jiajin terkekeh. Ini benar-benar tidak mudah. Dia perlahan berjalan mendekat ke Xiao Xiao. Aku dengar jika kita kalah dalam pertempuran ini, kau akan membawa bocah pembohong itu pergi, kan? Seorang penipu. Aku pernah kehilangan otakku sekali sebelumnya, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Qiao Jiajin meraih pergelangan tangan Xiao Xiao dan menariknya berdiri dari tanah.
Jika kau mengambil otakku, aku akan menjadi bodoh. Dia meraih pergelangan tangan Xiao Xiao dan menuntunnya selangkah demi selangkah ke tepi sehingga membuatnya tidak mungkin untuk memegang apapun dengan kedua tangannya. Secerca kesedihan perlahan muncul di mata Kenny B. Merasa kasihan, dia tiba-tiba mendorongnya keluar, dan lengan Xiao Xiao terbuka lebar. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Dia dengan panik mencoba meraih sesuatu, tetapi hanya ada udara di sekitarnya. Sambil menjerit, Xiao Xiao jatuh ke tanah. Jeritannya terhenti di tengah jalan saat ia menabrak tali. Bunyi dentuman tumpul bergema satu demi satu, dan jeritan Xiao Xiao terdengar terputus-putus. Hingga ia terjatuh dengan cepat, hingga suara itu sama sekali tidak terdengar. Xiao Xiao jatuh dari jembatan. Luo Xi dan Lao Sun, yang berada di kejauhan, sangat terkejut dengan pemandangan ini hingga mereka tak bisa berkata-kata. Mereka bisa menerima bahwa seseorang bisa membunuh Xiao Xiao, tetapi mereka sulit menerima bahwa pria di depan mereka tampak sama sekali tidak terluka. Qiao Jiajin meregangkan lehernya yang pegal dan berkata dingin ke kejauhan. Karena kita sudah mulai membunuh, kita tidak akan berhenti hari ini. Siapa di antara kalian berdua yang akan mati duluan? Qiao Jiajin melangkah maju dengan aura dingin, dan Li Xiangling serta Zhang San memberi jalan untuknya. Zhang San telah bertugas di militer selama beberapa tahun, jadi dia mengenali tatapan itu. Inilah raut wajah seseorang yang telah membunuh. Old Sun dan Luo Xi tidak merasa kasihan pada Xiao Xiao, tetapi mereka merasa masalahnya agak rumit. Xiao Xiao bukan hanya seorang ahli bela diri terkenal di negeri akhir, tetapi dia juga memiliki teknik kesalahan, yang sangat cocok untuk bertarung. Namun, dia terbunuh tanpa luka sedikit pun oleh orang biasa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa lawannya lebih unggul darinya baik dalam keterampilan maupun kecerdikan. Sun Tua perlahan melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyerang Qiao Jiajin. Qiao Jiajin mengayunkan tangan kirinya untuk menangkis tongkat batu yang tidak ada, lalu melayangkan tendangan kuat ke dada lawannya, menjatuhkan Lao Sun ke tanah. Sosis merah muda, jika hanya ini yang kau punya, maka permainan ini sudah berakhir. Qixia duduk di lobi lantai pertama, merasa agak tak berdaya. Meskipun dia telah menyusun strategi agar mereka bertiga mengambil inisiatif di awal, keadaan bisa berubah dalam sekejap. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang gila di pihak lawan, apalagi bagaimana gema mereka akan memengaruhi jalannya permainan. Qixia memejamkan matanya ketika dia mendengar langkah kaki berdesir di luar pintu. Dia menoleh dan melihat Chu Tianqiu berdiri di luar pintu, tersenyum padanya. Meskipun Qixia agak bingung, dia tidak berbicara dan kembali menutup matanya. Chu Tianqiu masuk ke ruangan, menyeret sebuah kotak kayu yang rusak dari samping, dan duduk di depan Qixia. Qixia tidak membuka matanya, tetapi mengerutkan kening. Dia tidak suka orang tiba-tiba mendekat begitu dekat. Ada apa? Tanyanya. Qixia. Apa arti, rekan satu tim, bagimu? Tanya Chu Tianqiu. Setelah mendengar pertanyaan itu, Qixia perlahan membuka matanya. Rekan satu tim. Qixia merenung sejenak. Mereka adalah rekan-rekan saya yang telah berbagi hidup dan mati dengan saya. Benarkah? Kata Chu Tianqiu sambil tersenyum. Yun Yao bilang kau akan sakit kepala setiap kali kehilangan rekan satu tim. Jadi apakah kau patah hati? Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Qixia. Kurasa kita tipe orang yang sama. Chu Tianqiu menepuk-nepuk debu dari pakaiannya dengan ringan dan berkata, ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, rekan satu tim kita adalah segalanya bagi kita. Tetapi ketika kita memiliki tujuan yang jelas, rekan satu tim kita menjadi pion. Mendengar itu, Qixia perlahan tersenyum. Chu perlahan mengulurkan jarinya, menunjuk ke langit-langit, dan berkata, ada 3 anggota, jalan ekstrim, di sini. Apakah menurutmu mereka menginginkan kepalamu? Jangan begitu. Chu Tianqiu melambaikan tangannya seolah bercanda dengan seorang teman. Seharusnya aku tidak datang, tapi aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Kita akhirnya punya kesempatan untuk bicara. Kau tidak akan mengirim seseorang untuk mengganggu kita, kan? Kalau begitu, kamu bicara. Aku mendengarkan. Jawab Qixia. Kau dan aku sama-sama hewan berdarah dingin tanpa perasaan. Semua orang di ujung negeri tidak layak kita perhatikan, kan? Tanya Chu Tianqiu. Qixia tidak menjawab, tetapi perlahan menopang dagunya di tangannya. Kau tahu betul bahwa permainan manusia naga adalah jebakan. Namun kau tetap berpartisipasi, bahkan mengorbankan rekan tim untuk melarikan diri. Chu Tianqiu mengangguk dengan penuh kepuasan. Benar-benar lawan yang tangguh. Kau terlalu memujiku, kata Qixia. Kau telah berbohong berkali-kali agar bisa keluar dari sini hidup-hidup, lanjut Chu Tianqiu. Kau bahkan bersekutu dengan wanita gila Lin Qing untuk mencoba membunuhnya. Kekejaman dan kebrutalanmu jauh melampaui milikku. Jadi, tanya Qixia tanpa ekspresi. Jadi, aku rela mempertaruhkan segalanya dan bekerja sama denganmu, kata Chu Tianqiu. Di seluruh negeri akhir,
Hanya kita berdua yang bekerja sama yang mungkin bisa keluar. Kau harus tahu, aku bahkan lebih gila daripada Ringo. Qixia tentu tahu betapa gilanya Chu Tianqiu. Baginya, nyawa manusia hanyalah pion. Benda yang bisa ia buang kapan saja. Aku ingin melihat buku catatan itu, kata Qixia. Chu Tianqiu tersenyum tipis setelah mendengar itu, merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah buku catatan lama, dan dengan santai melemparkannya ke Qixia. Qixia, kau harus berhati-hati. Ini adalah rahasia inti dari gerbang surga. Hanya beberapa anggota yang pernah melihatnya. Ingat, jangan sampai merusaknya. Qixia diam-diam mengambil buku catatan itu, membukanya, dan membacanya. Ini adalah buku harian yang ditulis dalam sudut pandang orang pertama. Buku harian itu dimulai dengan menyatakan bahwa saya menemukan bahwa benda-benda di ujung dunia tidak akan kembali ke keadaan semula. Jadi selama saya menulis catatan dan meletakkannya di jalur yang pasti akan saya lewati, maka saya tidak akan pernah kehilangan ingatan saya. Selanjutnya, isi tulisan ini pada dasarnya adalah perjalanan mental saya dalam berjudi dengan zodiak. Meskipun tidak disebutkan permainan mana yang saya ikuti, saya mendapati bahwa setiap hari zodiak dipertaruhkan hingga habis oleh saya. Di akhir buku harian itu, aku bertaruh dengan semua tanda zodiak di negeri akhir. Seorang dewi berpakaian indah turun dari langit dan berkata bahwa aku adalah makhluk terkuat di seluruh negeri akhir dan sekarang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat ini. Jadi, saya pun keluar. Qixia menyelesaikan membaca buku catatan itu dengan ekspresi berat, merasa seperti telah ditipu. Chu Tianqiu, apakah kau sendiri yang menulis buku catatan ini? Tanyanya. Tentu saja, Chu Tianqiu mengangguk serius. Qixia, kau tidak benar-benar percaya ada seorang senior yang sangat kuat yang sendirian mempertaruhkan semua zodiak selama ini, kan? Ini hanyalah sebuah rencana kecil untuk mengarahkan semua orang di gerbang surga menuju kematian mereka. Hahaha. Qixia menghela napas panjang. Dia sudah lama curiga bahwa buku catatan itu mungkin palsu, tetapi dia tidak menyangka kepalsuannya akan begitu jelas. Chu Tianqiu meraih buku catatan itu, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya seolah takut merusaknya sekarang setelah aku memberitahumu rahasia inti. Gerbang surga, apakah kau masih tidak percaya? Apakah kau mencari tipuan lain? Oh, apakah itu tidak diperbolehkan? Chu Tianqiu tampak menyesal. Meskipun itu penipuan, itu tetap rahasiaku. Karena bertaruh pada semua zodiak tidak mungkin dilakukan. Dan kau terus mengirim orang dari gerbang surga, satu demi satu. Apa tujuanmu? Tanya Qixia. Aku butuh mayat, jawab Chu Tianqiu tanpa ragu. Jawaban ini sekali lagi melampaui ekspektasi Qixia. Kau sedang menciptakan mayat. Bagaimana ya aku mengatakannya? Qixia. Chu Tianqiu mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Jika aku memberitahumu ini, aku tidak akan punya rahasia lagi. Jadi, apakah kamu ingin memberitahuku? Tanya Qixia. Hehe, Chu Tianqiu memperlihatkan senyum jahatnya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku mempertaruhkan nyawaku untuk datang ke sini? Kalau begitu silakan. Aku mendengarkan. Qixia mengangguk. Qixia, gumam Chu Tianqiu pada dirinya sendiri. Ketika hari kiamat tiba, semua makhluk hidup akan berubah menjadi debu merah darah dan terbawa angin. Oh, benarkah? Qixia mengangkat alisnya, tampak tidak terkejut. Di atas langit biru ini, orang-orang yang telah hidup selama 10 hari mengambang di mana-mana, dan sekarang bahkan langit pun ternoda merah gelap oleh daging cincang. Chu Tianqiu memandang langit di luar pintu seolah mengagumi pemandangan yang indah, dan berkata, meskipun aku tidak tahu di mana mayatku sebelumnya mengambang, ia mengeluarkan bau busuk. Itu benar-benar sesuatu yang patut dikasihani, jawab Qixia dengan acuh tak acuh. Tapi Chu Tianqiu mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Qixia, tahukah kau? Hanya yang hidup yang akan berubah menjadi debu. Sedangkan mereka yang meninggal sebelum hari ke-10 akan membusuk di udara. Qixia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang aneh dengan apa yang baru saja dikatakan. Jadi, yang hidup akan binasa? Tanya Qixia. Bukan orang yang hidup, yang akan binasa. Chu Tianqiu menggelengkan kepalanya. Tetapi, para peserta, yang akan binasa, hanya peserta yang akan binasa. Qixia memahami bahwa kalimat ini berarti bahwa masyarakat adat dan tanda zodiak tidak akan hilang dengan berakhirnya zaman. Tapi bagaimana kau tahu, penduduk asli, itu belum menghilang? Tanya Qixia. Mungkinkah orang-orang yang kita lihat, adalah mereka yang asli? Aku sudah melakukan percobaan, kata Chu Tianqiu sambil tersenyum. Untuk mengetahui apakah orang-orang gila itu bisa terlahir kembali, aku menghabiskan 10 bulan melakukan percobaan. 10 bulan, Qixia mengerutkan kening, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Ini cerita yang vulgar, mungkin kau tidak ingin mendengarnya, kata Chu Tianqiu sambil tersenyum. Kita sudah melenceng dari topik. Berlangsung. Qixia menatapnya dengan jijik. Sepertinya Chu Tianqiu bahkan lebih gila dari yang dia bayangkan.
Seperti yang kau ketahui, setiap kali salah satu dari kita, peserta, meninggal, versi diri kita yang sama sekali baru muncul. Chu Tianqiu melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pasti ada situasi ini suatu hari. Seseorang bernama Old A menerima, Gema, tetapi dia tidak menyaksikan akhirnya. Dia meninggal sebelum hari ke-10. Ya, Qixia mengangguk. Ini adalah situasi yang sangat normal. Baiklah. Kalau begitu Chu Tianqiu mengulurkan tinju kirinya dan berkata, mari kita anggap ini adalah mayat Patwa A. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan ibu jari kirinya dan berkata, ini adalah, Gema, yang pernah diterima oleh Old A. Lalu dia mengulurkan tangan satunya lagi. Mengepalkan tinju juga. Ini adalah Old A yang baru. Dia mengacung. Tianqiu bertanya, Qixia, karena, manusia, bisa disalin. Apakah, Gema, juga bisa disalin? Kau tunggu sebentar. Qixia merasa seperti sedang dicuci otak oleh orang gila. Tetapi dia segera menghentikan lamunannya dan membalas. Sepertinya ada kesalahpahaman dalam penjelasanmu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke tangan kiri Chu Tianqiu dan berkata, karena ini adalah mayat Patwa A, Gema seharusnya menghilang saat dia meninggal. Anggapanmu salah. Tidak. Chu Tianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Qixia, pernyataanmu itu salah paham. Gema, mayat Patwa A hanyalah tidak terdengar, bukan menghilang, mengerti? Apa kau tidak mendengarku? Qixia terdiam sejenak, lalu berkata, apa yang ingin kau jelaskan dengan memberikan contoh ini? Singkatnya, Chu Tianqiu menurunkan tangannya dan berkata, aku telah mengumpulkan banyak mayat dan mencoba mencari cara untuk menghilangkan, Gema, dari mereka. Sayangnya, tidak ada kamar mayat di sini, dan mayat-mayat itu membusuk hanya dalam beberapa hari, jadi aku belum berhasil. Pernyataan ini membuat Qixia terkejut. Ingat, Qixia, lanjut Chu Tianqiu, tidak peduli, zodiak, mana yang kita tanyakan. Jawabannya selalu sama, mereka ingin menciptakan dewa yang sehebat Nuwa. Jadi, ketika aku bisa mengumpulkan, Gema, semua orang ke diriku sendiri, aku akan menjadi dewa, maha kuasa, dan tempat ini tidak akan diperlukan lagi, karena para penyelenggara telah mencapai tujuan mereka. Ekspresi Qixia sangat serius. Dia telah mencoba memahami rencana Chu Tianqiu berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain begitu gila sehingga mustahil untuk menyimpulkannya menggunakan pemikiran biasa. Dia tidak mengumpulkan 3.600 tahun dan juga tidak berhasil menembus semua permainan. Sebaliknya, dia perlu terus-menerus menciptakan mayat agar dia dapat meneliti cara untuk menjadi dewa. Oleh karena itu, dia akan membunuh siapapun di tim tersebut tanpa ragu-ragu. Tapi kali ini, akankah Chu Tianqiu mengatakan yang sebenarnya? Begitu aku menjadi dewa, maha kuasa, aku bisa mengirim kalian semua pergi, kata Chu Tianqiu sambil tersenyum. Itulah rencanaku. Setuju. Jadi kau tidak mau keluar. Kau hanya ingin menjadi dewa, tanya Qixia. Tentu saja, Chu Tianqiu mengangguk gembira. Apa gunanya menjadi manusia? Aku punya kesempatan untuk menjadi makhluk maha kuasa, hanya untuk kembali ke dunia nyata dan dilahirkan, menjadi tua, sakit, dan mati. Jangan konyol. Qixia perlahan duduk tegak, tanpa sadar menjauh dari Chu Tianqiu, dan berkata, tetapi karena paradoks dewa, makhluk maha kuasa tidak akan muncul di dunia ini. Paradoks Tuhan itu diajukan oleh umat manusia, kata Chu Tianqiu. Lagi pula, umat manusia sama sekali tidak dapat memahami Yang Maha Kuasa. Mereka menertawakan kontradiksi diri Yang Maha Kuasa dari perspektif yang sempit. Tetapi mengapa Yang Maha Kuasa harus membuktikan diri kepada umat manusia? Dan mengapa Yang Maha Kuasa harus menjawab pertanyaan umat manusia? Qixia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, berapa kali aku kehilangan ingatanku? Tapi aku pasti sudah berada di sini cukup lama, kata Chu Tianqiu sambil tersenyum masam. Tulisan tanganku bisa ditemukan di mana-mana di sini. Tulisan tangan tertua sepertinya berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya aku pernah menyelidiki sesuatu sebelumnya. Dan sekarang aku hanya bisa menemukan beberapa hasil penyelidikanku dari jejak yang kutinggalkan di tanah akhir. Tapi aku tidak mengerti mengapa aku menyelidikinya. Investigasi. Qixia tahu bahwa jika Gema Chu Tianqiu benar-benar menyaksikan akhir zaman, maka investigasi sendirian akan sangat berbahaya baginya. Jadi, apa hasil investigasimu? Dulu aku pernah menuliskan sebuah kalimat, aku akan membuat suara Qixia didengar, kata Chu Tianqiu sambil tersenyum. Aku ingin tahu apakah kau bisa menjadi batu loncatan di jalanku menuju keilahian. Hanya sebagai batu loncatan, begitu. Qixia tersenyum dan bertanya, Chu Tianqiu, apakah kau bekerja sama denganku hanya untuk menciptakan mayat? Tidak. Chu Tianqiu menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu. Kita bisa bekerja di dua sisi. Dengan menjual makanan,
Heaven's Gate telah mengumpulkan 2.900 Dao. Aku akan menjadi dewa, dan kau akan mengumpulkan Dao. Apapun yang kita lakukan selanjutnya, kita akan meningkatkan peluang kita untuk keluar. Sudah kukatakan sebelumnya, di tempat ini, hanya kau dan aku yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup dan juga memenuhi syarat untuk pergi. Tapi jika pada akhirnya hanya satu orang yang bisa keluar, bagaimana aku bisa yakin kau tidak akan menyingkirkanku? Tanya Kisia lagi. Itu pertanyaan bagus, dan aku harus menjelaskannya padamu terlebih dahulu. Senyum Chu Tianqiu memudar, dan ekspresinya perlahan berubah serius. Jika hari itu tiba, aku akan melakukan segala daya untuk melenyapkanmu. Begitu pula, kau bisa melenyapkanku. Kisia mengangguk. Kata-kata Chu Tianqiu barusan akhirnya membuat Kisia memahami makna dari ketulusan sejati untuk ketulusan sejati. Karena memang begitu, maka sudah diputuskan. Kisia sedikit mengulurkan tangannya. Kau menjadi dewa, aku akan mengumpulkan Dao, dan kita akan bekerja sama. Chu Tianqiu juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Kisia, buat kesepakatan. Keduanya saling memandang dengan ekspresi rumit, dan suasana menjadi hening. Tak satu pun dari mereka yakin seberapa banyak dari apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dan jabat tangan mereka terasa agak lemah saat itu. Beberapa detik kemudian, langkah kaki terburu-buru terdengar dari luar pintu, dan keduanya menoleh untuk melihat. Ini Chu Tianqiu lagi. Fiu, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Kau ternyata ada di sini, kata Chu Tianqiu dari luar pintu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Cepat pergi. Ada banyak Yakuza di sini, dan kau dalam bahaya besar. Baik, Chu Tianqiu mengangguk dari dalam ruangan, lalu berbalik dan pergi. Sementara itu, Chu Tianqiu di luar pintu berubah menjadi Su Liunian, dengan gugup melihat sekeliling. Chu Tianqiu berhenti setelah melangkah beberapa langkah, berbalik ke arah Kisia, dan berkata, Kisia, seharusnya, kesedihan. Apa, pemicu, gema, Anda adalah, kesedihan, yang mendalam, jelas Chu Tianqiu. Ini adalah jawaban yang saya temukan, tetapi saya tidak dapat menemukan solusinya. Kisia terdiam sejenak, lalu bertanya, maksudmu, kau tidak bisa menemukan cara untuk membuatku merasa sedih? Benar sekali, Chu Tianqiu mengangguk. Jadi aku memberitahumu jawabannya, dan kamu bisa menyelesaikan. Untuk kalah dalam pertandingan ini, kalah itu sulit. Kisia mendongak menatap Chu Tianqiu. Kenapa? Karena dia ingin menggema. Kisia terdiam sejenak, lalu bertanya, apa pemicu gema milik Zhang San? Ini tentang keinginan untuk menang. Chu Tianqiu tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangannya dan pergi bersama Su Liunian. Kisia menatap tanah, tenggelam dalam pikirannya. Aku ingin menang. Jika kesempatan seperti itu muncul, mengapa harus khawatir tentang kurangnya respons? Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Kesedihan ia melirik tanpa ekspresi ke langit merah gelap di luar pintu. Kesedihanku sebelum dia sempat memikirkannya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dalam ruangan. Kisia terkejut, dan perlahan berdiri. Suaranya sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam lift. Dia berjalan ke lift dan menekan tombol naik. Pintu lift terbuka, dan lift itu kosong. Namun suara gemerisik itu terus berlanjut. Dia menoleh untuk melihat pintu kayu di sebelah lift dan merasa bahwa suara itu berasal dari dalam pintu. Seseorang, dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah kenop pintu. Tetapi pintu itu terbuka sendiri sedetik kemudian. Xiao Xiao sedang berdiri di dalam. Dia tampak tidak sehat. Dia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Kisia, dia juga tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak tahu di mana dia berada. Kau, Kisia mengerutkan kening dan menatapnya lama, merasa sangat bingung. Xiao Xiao jelas-jelas berada di atap, jadi bagaimana dia bisa keluar dari pintu ini? Xiao Xiao tersadar dari lamunannya, mengabaikan Kisia, lalu berbalik dan berjalan masuk ke lift. Menekan tombol lantai 6 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kisia tiba-tiba menyadari ini adalah aturan tersembunyi dari permainan ini. Ketika melihat Xiao Xiao masuk ke dalam lift, dia segera berbalik dan ingin masuk melalui pintu kayu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi pintu kayu itu tertutup secara otomatis. Qiao Jiajin berdiri diam di jembatan. Seluruh tubuhnya berdarah. Tidak ada yang tahu trik apa yang digunakan Old Sun. Tetapi sekarang anggota tubuh Qiao Jiajin terjebak di antara 4 batu. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dengan canggung, tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Li Xiangling dan Zhang San yang berada di belakang mereka tampak berada dalam situasi yang bahkan lebih buruk. Zhang San tertimpa batu besar seukuran gunung kecil, dan roboh di jembatan dalam keadaan tidak sadar. Nasibnya tidak diketahui. Li Xiangling, yang berlumuran darah, berusaha memindahkan batu itu. Sun Tua, aku tidak menyadari. Luo Xi menepuk bahu Sun Tua dengan kagum. Eko, mu pasti salah satu yang terbaik di seluruh negeri akhir, kan?
Old Sun tampak agak linglung dan hanya bisa mengangguk kosong. Dalam upayanya untuk melepaskan gema yang begitu dahsyat, dia hampir membuat dirinya gila. Mustahil membayangkan tubuh manusia menumbuhkan batu ginjal kecuali Anda benar-benar gila. Old Sun berusaha mengendalikan pikirannya dan tetap tenang. Hei, pria bertato, aku tidak mengganggumu. Lompat saja sendiri, mustahil. Qiao Jiajin menundukkan kepala. Dadanya naik turun saat ia bernapas berat. Otak punya misinya. Dan, tinju, punya tanggung jawabnya. Pembohong itu sudah banyak membantuku. Kali ini, aku tidak akan mundur sejengkal pun. Ia mengangkat tangannya yang berat dengan paksa, yang bobotnya mencapai beberapa puluh kilogram, dan berkata sambil tersenyum masam, ini hanya sepasang sarung tinju batu, bukan? Anggap saja ini peningkatan kekuatan seranganku. Old Sun menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini sarung tinju. Benar-benar sulit Qiao Jiajin melirik Li Xiangling dari sudut matanya. Dia masih tidak bisa menggeser batu besar yang menekan Zhang San. Saudara Qiao Li Xiangling tampak cemas. Apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya orang yang tidak berada di bawah kendali saat ini adalah Li Xiangling. Meskipun dia mahir dalam seni bela diri, jika dia menyerang secara gegabah, dia mungkin tidak akan mampu memenangkan gema dari kedua orang ini. Salah satunya kebal terhadap rasa sakit dan memberikan pukulan mematikan di setiap serangannya. Yang lainnya dapat memunculkan batu dari udara kosong di mana saja, dan Anda akan terkena jika tidak hati-hati. Seharusnya ini pertarungan 3 lawan 3. Tetapi kedua orang ini curang sepanjang waktu. Pembohong, jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Qiao Jiajin melihat sekeliling. Ekspresinya sangat serius. Sebelum dia sempat menemukan solusi, suara langkah kaki pincang terdengar mendekat. Heh, kalian semua cukup cakap, kan? Xiao Xiao perlahan berjalan mendekat dan berdiri di jembatan kayu lagi. Membunuh mereka sekarang akan mudah sekali, kan? Wajah Qiao Jiajin pucat pasi. Dia melirik ruang kosong di sampingnya, lalu ke Xiao Xiao di depannya. Mengapa wanita ini tidak meninggal? Apakah dia terjatuh lalu bangkit kembali? Apakah ini juga semacam gema? Qiao Jiajin kini merasakan sakit yang lebih hebat daripada saat ia berada di tengah lumpur, karena anggota tubuhnya terjepit oleh bebatuan besar. Dia tidak bisa melepaskan diri, dan perlawanannya yang kuat mengakibatkan memar yang luas pada kulitnya, hingga darah mengalir di mana-mana. Bagaimana cara saya memenangkan permainan ini? Dasar bajingan, kemana perginya kesombonganmu? Xiao Xiao melangkah maju, berjongkok di depan Qiao Jiajin, dan menunjukkan ekspresi angkuh. Hehe, Qiao Jiajin terkekeh. Aura saya tetap tidak berubah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bagaimana? Xiao Xiao mencibir sambil berdiri. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Dia meraih ke belakang dan berkata kepada matahari tua, berikan aku sebuah batu. Sun Tua menatap Xiao Xiao dengan tatapan kosong, dan setelah jeda yang cukup lama, akhirnya dia menjawab, jangan menindas orang seperti ini. Pak Tua Sun, teriak Xiao Xiao dengan marah, bangun. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk membunuh ketiga orang itu. Kita sudah menang. Itu saja. Jangan menindas orang. Matahari tua menggelengkan kepalanya dengan lesu. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak akan memberikannya padamu apapun yang terjadi. Aku juga bisa membunuhnya dengan tinjuku. Xiao Xiao mengabaikan Lao Sun dan perlahan mengangkat tinjunya. Dasar bajingan. Bukankah seharusnya kau sangat lincah? Bisakah kau menghindari pukulan ini? Menghindar. Qiao Jiajin menyeringai. Pukulanmu sangat lemah dan tak bertenaga. Aku tidak perlu menghindar sama sekali. Hahaha, oke, kata Xiao Xiao sambil tertawa. Kalau begitu, coba kamu jawab saja. Dalam sekejap mata, lengan kekar itu mengayunkan tinjunya yang besar dan melesat ke arah wajah Qiao Jiajin. Dalam sekejap, sesosok tubuh lincah melompat keluar, menendang tinju Xiao Xiao. Kemudian, dia melayang ke udara lagi, menendang Xiao Xiao mundur 5 langkah dengan beberapa tendangan lagi. Setelah mendarat, sosok itu menancapkan kakinya dengan mantap. Berhasil. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Kakek, maafkan aku. Aku bingung. Tapi kali ini aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Luo Xi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, Xiao Xiao, kamu tidak perlu bertindak. Aku akan melakukannya. Dia meregangkan anggota tubuhnya dan berdiri di depan Xiao Xiao. Apa?
Kamu tertarik? Aku sangat menikmati membunuh orang, kata Luo Xi sambil tersenyum. Terutama wanita dengan fitur wajah yang lembut. Matahari tua menatapnya dengan tatapan kosong. Jangan menindas orang. Diam, bentak Xiao Xiao. Li Xiangling tidak terpengaruh. Dia meregangkan pergelangan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sayang sekali aku bahkan tidak punya tongkat. Aku hanya bisa menggunakan keterampilan yang tidak kukenal. Hah, Luo Xi terkekeh. Apa, kau tidak mengharapkan kami menyulap tongkat untukmu, kan? Sebuah tongkat. Li Xiangling melirik Ouo Tsun di sampingnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, teriaknya pada matahari tua. Perhatikan gerakanku. Setelah mengatakan itu, Li Xiangling diam-diam menutup matanya, meninggalkan jurus ganda harimau bangau, dan sebagai gantinya perlahan mengepalkan tangannya seolah-olah sedang memegang tombak panjang. Bibi Tong berkata, agar Eko dapat diaktifkan, hal terpenting adalah iman. Sambil memikirkan hal itu, dia mulai memutar tombak yang tidak ada itu sendiri. Mata dan hati bersatulah. Ia mengulurkan kedua tangannya yang kosong ke depan sambil berteriak tiba-tiba, ki dan kekuatan bersatulah. Lalu dia terus menggerakkan tangannya, seolah-olah sedang memutar tombak itu. Gabungan langkah dan gerakan. Dengan mengandalkan refleks otot, Li Xiangling sedikit memejamkan mata, terus memutar tombak di tangannya. Lalu tiba-tiba melemparkannya ke udara, kemudian melompat dan menangkapnya. Ketiga unsur esensi, energi, dan roh berada dalam harmoni yang sempurna. Dia melompat ke udara, tangannya terayun ke bawah dengan gerakan yang sangat indah. Pinggang, tangan, dan mata harus bersatu dalam harmoni tiga arah. Gadis kungfu, kau, Qiao Jiajin berkedip, seolah-olah dia teringat sesuatu. Jika itu benar-benar berhasil, itu akan menjadi hal yang pasti. Matahari tua menatap kosong ke arah pemandangan itu, alisnya perlahan mengerut. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Apa yang dia lambaikan? Mengapa itu terlihat sangat tidak pada tempatnya? Dia terlihat seperti, oh tidak, Xiao Xiao akhirnya bereaksi. Dengan cepat menoleh dan mengulurkan tangan untuk menutupi mata Lao Sun. Lao Sun. Jangan lihat, dia tahu bahwa Lao Sun telah terlalu sering menggunakan kata gema, dan bahwa pemikiran serta kognisinya telah menjadi sangat bermasalah. Meskipun matanya tertutup, Ouo Tsun masih berhasil perlahan-lahan memperlihatkan senyumnya. Oh, benar, dia melambaikan tongkat, kata matahari tua sambil tersenyum. Jadi itu tongkat, aku sudah tahu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tongkat batu ramping muncul di tangan Li Xiangling. Li Xiangling tiba-tiba membuka matanya, mendorong tongkat batu ke depan, meraih ujung tongkat dengan tangan kanannya, dan mengayunkannya lurus ke atas, mengincar leher Xiao Xiao. Naga biru menawarkan cakarnya, tembakan itu akurat dan cepat, dan Xiao Xiao bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia merasakan sesuatu mengenai tenggorokannya, dan dia tidak bisa bernapas. Dia terjatuh. Pemblokiran kelompok. Li Xiangling kembali mengayunkan tongkat batu itu secara horizontal dengan kecepatan kilat, membuat Lao Sun terpental. Xiao Xiao, yang tergeletak di tanah, segera mengulurkan tangan dan menangkapnya. Melihat keadaan tidak berjalan dengan baik, Luo Xi memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas maju. Namun, tongkat batu memiliki jangkauan serangan yang sangat luas. Menarik kembali tongkat batu itu, memutarnya di pinggangnya, lalu mengayunkannya dengan ganas ke arah kaki Luo Xi. Mencari ular di rerumputan, Luo Xi tidak merasakan sakit, tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh terbentur baja dengan bunyi keras. Sialan, dia segera bangkit dan berlari kembali ke arah Li Xiangling. Erlang membawa gunung itu, melihat gada batu yang kuat melayang turun dari atas, Luo Xi tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kali ini, dia tidak menghindar, sebaliknya, dia menanduk tongkat itu dengan kepalanya. Memukul, dengan suara retakan yang tajam, darah dan daging berhamburan dari dahi Luo Xi, dan tongkat batu itu patah menjadi dua. Batang batu itu terlalu rapuh dan mudah patah jika dipukulkan ke benda keras. Oh tidak, gadis kungfu, lari, teriak Qiao Jiajin, lari di bawah jembatan. Dia tahu bahwa meskipun kemampuan menembak Li Xiangling sangat mematikan, dia kurang pengalaman praktis. Lawannya sedang bersiap untuk mengambil risiko besar, dan situasinya sangat berbahaya. Oh tidak. Ekspresi Li Xiangling berubah, hanya untuk melihat bahwa Luo Xi telah bergegas mendekat. Dia dengan cepat menggenggam kembali tongkat batu yang tersisa dan mengambil posisi bertarung, berniat menusuk dada lawannya. Berdebar, dengan bunyi gedebuk yang teredam, tongkat batu itu menghantam dada pria lainnya. Luo Xi tersenyum tipis, memuntahkan seteguk darah, tetapi tanpa berhenti. Dia melangkah maju, meraih kerah baju Li Xiangling, dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Gadis kungfu, Qiao Jiajin memutar tubuhnya dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa bergerak. Barulah saat itu Li Xiangling menyadari betapa menakutkannya pria yang telah menangkapnya. Pukulan di dahinya telah merobek sebagian besar daging, memperlihatkan tulang berwarna putih kekuningan.
Sejumlah besar darah mengalir di dahinya, mewarnai seluruh wajahnya menjadi merah. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari kuburan. Aku telah menangkapmu, kata Luo Xi sambil tersenyum sinis. Sayang sekali, meskipun kau menusuk hatiku, aku tidak akan berhenti. Li Xiangling benar-benar ketakutan. Apakah orang di hadapan saya benar-benar manusia? Tujuan kami kali ini adalah membunuh kalian semua. Luo Xi tertawa terbahak-bahak. Hidup atau matiku sama sekali tidak penting. Li Xiangling menggertakkan giginya dan terus mencambuk tubuh orang lain itu dengan sisa tongkat batu. Tetapi orang itu seperti mayat yang sudah lama mati, sama sekali tidak terpengaruh. Ayolah, kita mati bersama. Luo Xi mencengkeram leher Li Xiangling dan menuntunnya selangkah demi selangkah ke jembatan. Kau orang gila, lepaskan aku. Li Xiangling kesulitan berbicara. Matanya dipenuhi rasa takut. Qiao Jiajin menoleh dengan susah payah. Hei, jangan lakukan ini. Bunuh aku dulu. Kau bisa membunuhnya setelah kau membunuhku. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Luo Xi berkata kepada Xiao Xiao sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan membawanya pergi dulu. Dan sisanya kuserahkan padamu. Sebelum Xiao Xiao sempat menjawab, Luo Xi tersenyum, meraih Li Xiangling, dan melompat dari jembatan. Astaga, bibir Qiao Jiajin sedikit bergetar. Kalian benar-benar gila. Xiao Xiao tertawa beberapa kali dan berkata, dasar bajingan, kami bisa mati kapan saja, tapi bagaimana denganmu? Qiao Jiajin tidak menjawab, melainkan beberapa kali. Dasar bajingan, bukankah kau berusaha membuatku mengakui kekalahan? Xiao Xiao mencibir, akan kukatakan hal yang sama padamu jika kau mengakui kekalahan sekarang. Aku akan memberimu jalan keluar. Jalan keluar. Bibir Qiao Jiajin melengkung membentuk seringai saat dia berbalik dan berkata, kau pikir yang kuinginkan adalah jalan keluar? Oh, jadi maksudmu kau tidak takut mati? Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Qiao Jiajin menggelengkan kepalanya. Yang kutakutkan adalah kehilangan. Wajah Xiao Xiao berubah dingin, dan dia menamparkan Qiao Jiajin di wajah. Kau hanya membuat keributan. Dia meraih bahu Qiao Jiajin, mencoba mendorongnya dari jembatan, tetapi menyadari bahwa batu-batu di tubuhnya sangat berat, seperti akar pohon, tertancap kuat di tanah dan tidak bergerak. Dengan beban batu seberat itu yang menggantung di tubuhmu, bukankah lengan dan kakimu akan patah? Tanya Xiao Xiao sambil tersenyum. Berkat kamu, tangan dan kakiku masih dalam kondisi baik, kata Qiao Jiajin. Bagaimana denganmu? Apakah kaki kananmu masih sakit? Anda Xiao Xiao menyentuh kaki kanannya yang patah, jelas-jelas marah pada Qiao Jiajin, lalu mengayunkan tinjunya dan memukul lengannya dengan keras. Karena lengan Qiao Jiajin terbenam di dalam batu, pukulan itu tidak hanya menyebabkan rasa sakit tetapi juga memperparah sensasi tertarik. Dia merasa seperti akan kehilangan lengannya. Masih keras kepala, teriak Xiao Xiao dingin. Aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu hari ini, hanya untuk memberimu pelajaran. Setelah mendengar itu, Qiao Jiajin tersenyum tak berdaya dan menoleh ke arah Zhang San. Pak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zhang San, yang terbaring di tanah, akhirnya perlahan membuka matanya. Dia merasakan sakit di seluruh organ dalamnya. Batuk. Zhang San meludahkan seteguk darah ke tanah. Yo, selamat pagi, kata Qiao Jiajin sambil tersenyum. Apakah aku mati? Zhang San terbatuk beberapa kali dan bertanya dengan suara rendah. Dia mungkin sudah mati. Qiao Jiajin mengangguk. Kau praktis adalah keajaiban sekarang. Zhang San dengan susah payah menoleh untuk melihat situasi di jembatan. Li Xiangling sudah tidak ada di sini lagi. Dan Qiao Jiajin tampaknya juga tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Apakah kita akan kalah? Tanya Zhang San dengan nada tak percaya. Setelah mendengar itu, Xiao Xiao berjalan pincang mendekat lalu menendang kepala Zhang San. Kau akan menang, teriak Xiao Xiao dingin. Setelah pertempuran ini, Qixia akan menjadi salah satu anggota jalan ekstrim kita. Dia juga ingin mendorong Zhang San jatuh, tetapi batu-batu di tubuh Zhang San bahkan lebih berat daripada Qiao Jiajin, dan dia sama sekali tidak bisa menggerakkannya untuk saat ini. Qiao Jiajin perlahan mengangkat kepalanya. Wanita besar, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau hanya mengatakan akan membawanya pergi, tetapi kau tidak pernah mengatakan ingin dia menjadi orang gila sepertimu. Jika dia tidak setuju, kita harus membunuhnya setiap kali kita bertemu dengannya, sampai dia setuju. Wajah Qiao Jiajin menjadi dingin, dan telinganya mulai berdenging. Terakhir kali, karena aku tidak ada di sana, aku tidak melindungi Jiu Zai dengan benar. Dia mengikuti orang yang salah, mempercayai orang yang salah, jadi bahkan setelah dia meninggal, tidak ada yang mengklaim jenazahnya. Qiao Jiajin perlahan mengangkat kepalanya.
Seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Kali ini aku di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Setelah beberapa kali terbatuk, Zhang San tersenyum kecut sepertinya. Mendengarkan bunyi bel dan merenung sejenak sebelum akhirnya menghentikan kepura-puraannya, wajahnya setenang genangan air membuat keributan. Aku tidak bisa lebih bahagia lagi, dentang. Lonceng besar lainnya berbunyi, bahkan lebih keras dari yang sebelumnya. Chu Tianqiu dan Xiao Nian berjalan menuju papan pengumuman di alun-alun. Tianqiu, terlalu berbahaya bagimu untuk menunjukkan dirimu seperti ini dengan gegabah, kata Su Liunian dengan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, Chu Tianqiu menggelengkan kepalanya. Berkatmu, bahkan jika jalan ekstrim menemukanku sekarang, mereka hanya akan mengira aku penipu. Su Liunian menundukkan kepala dan terdiam sejenak sebelum bertanya, tapi apakah mereka benar-benar baik-baik saja? Pria bernama Zhang San itu, Xiao Nian, kamu baru saja kembali, jadi kamu belum kenal Zhang San. Chu Tianqiu tersenyum penuh arti. Aku tahu dia seorang ekor, tapi lalu kenapa? Tanya Su Liunian dengan cemas. Ada 3 ekor di pihak lawan, dia tidak mungkin bisa mendapatkan keuntungan melawan 3 orang. Aku menemukan Zhang San secara kebetulan sekitar setahun yang lalu, kata Chu Tianqiu. Kemampuannya sungguh luar biasa meskipun hanya bisa dipertahankan dalam waktu yang sangat singkat. Itu sudah cukup baginya untuk memenangkan setiap pertempuran. Aku percaya bahwa bahkan di antara para penggema, ada tingkatan yang memang pantas disebut sebagai penggema. Tingkatan para penggema, Su Liunian tidak begitu mengerti. Kemampuan kita semua tampaknya memiliki kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa membedakan tingkatan? Chu Tianqiu terdiam sejenak sebelum berbicara. Xiao Nian, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Saat kau melihat gemak karya Zhang San dengan mata kepala sendiri, kau akan secara alami menemukan keistimewaannya. Maksudmu? Su Liunian berpikir sejenak. Eko, milik Zhang San berbeda dari milik orang lain hanya dari namanya saja. Bagus. Sembari keduanya berbincang, mereka tiba di alun-alun, di mana sebuah layar besar dan lonceng perunggu tergantung di atasnya. Chu Tianqiu menemukan sebuah bangku tua dan duduk, lalu melambaikan tangan kepada Su Liunian. Silakan duduk. Su Liunian duduk dengan ekspresi bingung, merasa agak gelisah. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk Chu Tianqiu, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa benar-benar memasuki hatinya. Apa yang dipikirkan pria yang tersenyum ini setiap hari? Chu Tianqiu menatap langit dengan penuh kerinduan, lalu mengeluarkan selembar kertas tua dari sakunya. Selembar kertas ini tampak seperti disobek dari buku catatan. Warnanya menguning dan usang, dan terlihat seperti sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Hanya satu kalimat yang tertulis di atas, saya sama sekali tidak dapat membiarkan Qixia menerima, gema. Kemudian, ia mengeluarkan selembar kertas lain dari saku kirinya. Tulisan tangan pada kedua lembar kertas itu sama, tetapi isinya berbeda. Aku harus memastikan Qixia mendapatkan balasan. Chu Tianqiu tahu bahwa dia telah menulis kedua catatan itu, tetapi dia tidak tahu catatan mana yang berisi kebohongan. Karena jawabannya benar-benar berlawanan, salah satu catatan pasti berbohong. Aku berbohong pada diriku sendiri. Chu Tianqiu mendongak sedikit dan memperhatikan bahwa lonceng perunggu yang tidak jauh darinya bergetar. Tutup telingamu. Tahun baru kecil. Dia menyimpan catatan itu dan menutup telinganya dengan kedua tangan. Su Liunian pun melakukan hal yang... Keduanya menengadah menatap layar. Sebaris teks dengan sentuhan berkilauan muncul. Aku mendengar gema. Gerakan surga. Pergerakan langit selalu dahsyat. Su Liunian menatap layar dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nama gema seseorang dengan 3 karakter. Dan pertama kalinya dia mendengar suara lonceng yang begitu dahsyat. Sebenarnya apa kemampuannya? Tanyanya. Dia adalah... Sebelum Chu Tianqiu sempat menjawab, dia melihat lonceng perunggu besar itu berayun dengan keras lagi. Apa? Cepat, tutup telinga kalian, teriaknya. Sebelum Xiao Nian sempat bereaksi, dia dengan cepat menutup telinganya dan memejamkan matanya. Sesaat kemudian, suara yang lebih dahsyat terdengar, dan pohon-pohon layu di sekitar alun-alun pun bergetar akibatnya. Su Liunian memejamkan matanya erat-erat, merasa pusing. Meskipun suara itu mulai memudar, rasa pusingnya masih terasa. Chu Tianqiu tidak mempedulikan hal lain dan perlahan berdiri dengan mata terbelalak. Apa-apaan ini? Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, menatap intently pada kata-kata di layar. Aku harus menemukan orang ini. Su Liunian mendongak dengan tatapan kosong dan terkejut mendapati bahwa sebaris kata lain yang bersinar terang telah muncul di layar. Aku mendengar gema, melanggar semua hukum. Chu Tianqiu mendekati layar selangkah demi selangkah, bergumam pada dirinya sendiri. Melanggar semua hukum. Luar biasa.
Sangat luar biasa. Selama aku memiliki kemampuan orang ini, maka aku akan. Tapi sebenarnya siapa kau? Xiao Nian, yang berdiri di samping, merasakan bahwa Chu Tianqiu memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadapnya. Dia tampak agak menakutkan. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di atas atap. Tubuh Zhang San mengeluarkan suara retakan saat ia menopang dirinya dengan tangannya dan benar-benar berhasil berdiri, menopang batu besar itu. Batu itu, yang tampaknya memiliki berat beberapa ratus pon, dengan mudah terlepas dari tubuh Zhang San seolah-olah selimut telah diangkat di pagi hari dan jatuh ke dalam lubang. Batu besar itu menembus sebagian tali dan menghantam tanah dengan keras disertai suara yang sangat dahsyat. Qiao Jiajin sedikit gemetar, dan batu-batu di tubuhnya berhamburan seperti bunga dandelion tertiup angin, berubah menjadi bintang-bintang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya berdiri bersamaan dan berdiri berdampingan. Mereka memancarkan aura bahaya yang sangat besar. Melihat itu, Xiao Xiao perlahan mundur selangkah. Apa arti dari dua dentingan lonceng itu? Apakah kedua orang di depan Anda beresonansi? Kedua individu ini sudah memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Jika Anda menambahkan Eko ke dalamnya, Patua Sun. Xiao Xiao berbalik dan menamparkan Patua Sun. Bangun, tamparan itu sangat keras, dan mata Old Sun yang tadinya linglung tampak agak pulih. Hah, ada apa? Tanya matahari tua dengan tatapan kosong. Masalah sedang muncul, bersiaplah untuk bertindak. Ketika Lao Sun tersadar, ia mendapati bahwa kedua orang yang tadi ditahan kini berdiri tegak di hadapannya. Bagaimana mungkin mereka berdua baik-baik saja? Matahari tua menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Matanya tertuju pada Qiao Jiajin, berusaha untuk meningkatkan semangatnya secara psikologis. Pria ini tidak bisa bergerak. Dia adalah monster yang tumbuh di dalam batu. Dia tidak bisa bergerak. Setelah mengulanginya berulang kali pada dirinya sendiri, hal-hal aneh mulai muncul di sekitar Qiao Jiajin. Qiao Jiajin tidak peduli. Dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata dingin, "Hei, jangan curang. Kemarilah dan mari kita selesaikan ini secara adil." Begitu dia selesai berbicara, bintik-bintik berkedip muncul di sekelilingnya. Bintik-bintik itu berkumpul. Apa yang terjadi? Old Sun menatap Qiao Jiajin dengan tak percaya. Kenapa kau belum juga tumbuh batu? Sudah kubilang, mari kita berduel secara adil dan jujur. Kau bisa mengabaikan gema itu. Xiao Xiao sedikit terkejut, merasa bahwa situasi di hadapannya agak familiar. Ketika dia secara pribadi pergi untuk melobi Qixia di ronde sebelumnya, dia membunuh pria bertato di depannya. Dia menambahkan metronidazole dalam jumlah besar ke dalam mangkuk supnya, menyebabkan Qixia dan dua orang lainnya untuk sementara tidak dapat bergerak. Namun, ketika dia memasukkan papan kayu dengan paku ke kepala pria bertato itu, Qixia secara misterius mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Saat itu, Xiao Xiao mengira Qixia cukup kuat untuk mengabaikan gema. Tetapi sekarang tampaknya yang kuat bukanlah Qixia, melainkan bajingan ini. Ia tampak melepaskan jejak kekuatan gema di saat-saat terakhir hidupnya. Tetapi ia meninggal sebelum dapat mendengar lonceng dan karena itu tidak dapat menyimpan ingatan tersebut. Jadi, kaulah orang yang paling berbahaya. Mata Xiao Xiao menjadi dingin. Sungguh menakutkan. Zhang San perlahan berjalan maju, melewati Qiao Jiajin, dan berdiri di depan Xiao Xiao. Qiao Jiajin merasa seolah-olah hembusan angin bertiup dari Zhang San, dan auranya menjadi sangat aneh. Tidak perlu membuang-buang kata dengan wanita ini. Zhang San melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke arah Xiao Xiao. Melihat ini, Xiao Xiao dengan cepat menenangkan dirinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan pembingkaian. Berdebar, terdengar suara dentuman keras. Xiao Xiao tetap tak bergerak. Tetapi Zhang San terbang jauh. Penerbangan itu mengerikan. Pesawat itu terbang sejauh 7 atau 8 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang hanya pernah melihat penerbangan yang berlebihan seperti itu di film. Setetes keringat dingin perlahan menetes di dahi Xiao Xiao. Gaya jenis apakah ini? Jika upayanya untuk menjebak seseorang gagal, dia pasti sudah mati sekarang. Hahaha. Xiao Xiao tersadar dari lamunannya, menunjuk Zhang San di kejauhan, dan tertawa terbahak-bahak. Kau telah menembak kakimu sendiri. Dia tahu bahwa bahkan seseorang seperti Zhang San pasti akan mati akibat dampak buruk dari serangan sekuat itu. Memang pantas kau dapatkan. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang San membersihkan debu dari pakaiannya dan berdiri. Dadanya hancur berkeping-keping, tetapi terlihat jelas dan cepat pulih. Jika satu pukulan tidak cukup, maka dua. Zhang San melangkah maju lagi dengan santai. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kau tangkis. Astaga! Qiao Jiajin tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pak, apa yang kau lakukan? Hati-hati, jangan sampai melukai diri sendiri. Zhang San melambaikan tangannya ke arah Qiao Jiajin. Qiao Jiajin secara alami menyingkir. Setelah mengatakan itu, Zhang San melayangkan pukulan lain,
yang melesat di udara dengan kecepatan kilat dan benar-benar menghasilkan suara gemuruh. Pukulanmu itu tidak akan membunuhku, teriak Xiao Xiao. Tapi si berandal itu menabrak. Qiao Jiajin tidak bergerak sama sekali. Tetapi ketika tinju Zhang San mengenai Xiao Xiao, bintik-bintik putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Xiao Xiao kembali terkejut. Dia merasa telah menjebak bajingan itu. Namun bajingan itu tidak terluka. Jika 2 pukulan tidak cukup, maka 3, kata Zhang San. Silakan saja jebak orang lain, dan lihat siapa yang akhirnya terluka. Xiao Xiao segera melihat sekeliling. Hanya ada 4 orang di jembatan itu. Siapa yang bisa dia salahkan atas pukulan itu? Bingkai matahari tua, jika dia meninggal, bukankah aku akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Oh Sun, yang asli, teriak Xiao Xiao. Sehat, ketika Xiao Xiao melihat mundur, Oh Sun dengan cepat mengulurkan kedua tangannya dan melambaikannya ke arah Zhang San. Dia memejamkan mata dan bergumam sesuatu pelan. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Batu-batu beterbangan di mana-mana. Aku akan menghancurkanmu hingga menjadi bubur. Hei, teriak Qiao Jiajin. Bukankah sudah kubilang jangan curang? Setelah ia selesai berbicara, kilatan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan deras, mengubah seluruh tempat acara menjadi galaksi yang mempesona. Terlepas dari skala peristiwa yang sangat besar, tidak ada satupun batu di antara kilatan cahaya tersebut. Ah, ya Tuhan! Matahari tua membuka matanya dengan tak percaya. Ia mengharapkan hujan batu berjatuhan dari langit, tetapi yang dilihatnya hanyalah bintik-bintik cahaya putih. Apa semua ini? Sun tua, Xiao Xiao berteriak lagi. Suaranya sudah serak. Oh Sun segera menoleh dan mengulurkan tangannya ke Xiao Xiao lagi. Dia menggumamkan beberapa kata, dan dalam waktu singkat, tubuh Xiao Xiao tertutupi oleh baju zirah batu. Zhang San mengabaikan Lao Sun, malah melengkungkan tubuh bagian atasnya dan melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga. Xiao Xiao memejamkan matanya erat-erat dan sekali lagi mengumpulkan tekadnya. Namun pukulan Zhang San begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Siapa yang seharusnya menerima pukulan itu? Terdengar lagi suara dentuman teredam. Dan kali ini tak lain adalah Xiao Xiao yang terbang pergi. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Xiao Xiao melesat lurus seperti peluru. Karena semua orang berdiri di atap tanpa bangunan di sekitarnya yang menghalangi pandangan, Xiao Xiao melewati lebih dari selusin bangunan rendah sebelum jatuh dengan keras ke jalan yang jauh. Dengan kerusakan yang begitu parah, mustahil bagi siapapun untuk selamat. Itu sangat tajam. Qiao Jiajin mengangguk. Dia mengira Zhang San akan terus membunuh Lao Sun, tetapi perlahan dia mulai bernapas dengan berat. Hei, pria besar, apa kau baik-baik saja? Dada Zhang San naik turun. Dan tak lama kemudian, suara lonceng terdengar lagi dari kejauhan. Gema itu menghilang. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah, katanya sambil tersenyum kecut. Kurasa aku agak berlebihan. Tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku. Kini, hanya Old Sun yang tersisa sebagai musuh di jembatan itu. Kalian berdua, Old Sun tahu dia tidak akan bisa mengalahkan 2 orang di depannya apapun yang terjadi. Sekarang gemanya tidak berguna, kesempatan apa yang dia miliki untuk menang. Manusia batu, kenapa kau tidak memberikan batu itu kepada wanita besar tadi? Tanya Qiao Jiajin. Apa itu? Matahari tua terkejut. Tadi, baik aku maupun pria besar itu tidak bisa bergerak, wanita besar itu punya kesempatan untuk membunuh kami. Qiao Jiajin tersenyum. Tapi kau tidak memberikan batu itu padanya. Xiao Xiao meminta batu padaku dan aku tidak memberikannya. Sun tua mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tidak, itu tidak mungkin. Kau bukan orang jahat. Jadi aku tidak berencana membunuhmu. Qiao Jiajin memutar lehernya dan bertanya. Bosmu sudah mati. Bukankah kau berencana membelot? Mengganti. Dermaga, matahari tua mengerutkan kening. Hei, kau tahu apa yang kau katakan? Mungkin aku sudah terlalu banyak bicara. Qiao Jiajin mengangguk. Kau tampak sangat cakap dan waras. Namun kau bersikeras mengikuti sekelompok orang gila. Setelah mendengar itu, Old Sun perlahan menundukkan kepalanya dan berkata, tujuan utama kita bertentangan. Bahkan jika aku bergabung dengan Heaven's Gate, aku tidak bisa bekerja untukmu. Bukan bergabung dengan Paradise Gate, Qiao Jiajin menggelengkan kepalanya. Tapi bergabung denganku. Bergabung denganmu, Zhang San, yang berdiri di samping, juga sedikit terkejut ketika mendengar hal ini.